Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Dewi, NIM 1904010209. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dipelajari setelah ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Internasional. Adapun pembayaran internasional yaitu yang pertama letter of credit atau LC. Pembayaran dengan LC ini melibatkan beberapa lembaga keuangan seperti bank dan pihak yang terkait, yaitu pembeli atau importir, issuing bank atau lembaga penerbit LC, kemudian penjual, eksportir, dan confirming bank. Bank yang berada di negara eksportir dalam transaksi internasional dengan menggunakan LC ini aman bagi importir dan eksportir karena adanya jaminan dari lembaga terkait dengan pembayaran, adanya fasilitas kredit bagi importir dan eksportir. Yang kedua itu advance payment atau pembayaran di muka. Pada pembayaran ini di mana pembeli importir terlebih dahulu harus membayar barang yang ia pesan. Kemudian penjual atau pihak eksportir akan mengirimkan barang pesanan tersebut apabila importir telah melakukan pembayaran. Yang ketiga itu open account. Cara pembayaran ini merupakan kebalikan dari advance payment, di mana penjual eksportir yang terlebih dahulu berkewajiban untuk mengirimkan barang pesanan pembeli, atau importir kemudian importir akan melakukan pembayaran apabila barangnya sudah tiba, atau yang bisa kita kenal dengan sistem COD. Yang keempat itu collection. Cara pembayaran ini melibatkan jasa bank, di mana penjual memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada pembeli. Yang kelima itu konsinyasi. Cara pembayaran ini hampir sama dengan cara pembayaran open account, di mana penjual lebih dahulu mengirimkan barang pesanan. Namun perbedaannya, pada open account pembeli akan melakukan pembayaran bila barangnya telah tiba, sedangkan pada konsinyasi pembayaran akan dilakukan bila sejumlah barang telah laku terjual. Selanjutnya itu integrasi ekonomi merupakan penggabungan antara beberapa negara terkait dengan kegiatan ekonomi. Alasan dilakukannya integrasi ekonomi ini agar hambatan-hambatan maupun non tarif dibilangkan untuk meningkatkan volume perdagangan, efisiensi produksi, dengan kesejahteraan masyarakat. Bagi suatu negara yang menjalin integrasi ekonomi, maka hambatan dalam perdagangannya akan diturunkan atau dihapuskan. Namun bagi negara yang bukan negara anggota dalam integrasi ekonomi ini terdiskriminasi. Selanjutnya, tahapan integrasi ekonomi internasional. Yang pertama itu
Free Trade Area atau FTA, di mana ada dua negara atau lebih yang sepakat menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif. Sedangkan terhadap negara bukan anggota, masing-masing negara anggota bebas menentukan tarif perdagangan internasional. Yang kedua itu custom union, CU, di mana negara anggota sepakat menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan perdagangan internasional, baik tarif maupun non tarif. Semua produk yang diperdagangkan di antara mereka, dan untuk negara yang bukan anggota akan diperlakukan menyeragaman ketentuan. Yang ketiga itu common market, setelah syarat pada custom union terpenuhi, kemudian dilanjutkan dengan penerapan pembebasan hambatan bagi arus modal dan tenaga kerja sesama negara anggota. Yang keempat itu economic union, jika kondisi common market terpenuhi, selanjutnya dilakukan harmonisasi dalam kebijakan makro ekonomi nasional sesama negara anggota, sehingga pertentangan dapat dihindari. Yang kelima itu total economic integration. Kondisi ini terwujud bila terjadi penyatuan kebijakan mikroekonomi maupun sosial dan memfungsikan suatu badan atau lembaga yang bersifat nasional dengan kewenangan yang cukup luas dan mengikat semua anggotanya. Adapun dampak yang ditimbulkan dari integrasi ekonomi ini yaitu trade creation, atau dapat dikatakan sebagai dampak positif dari integrasi ekonomi. Trade creation ini muncul karena selisih harga produk secara internasional terhadap produk dalam kawasan perdagangan bebas sangat kecil, sehingga menyejahterakan negara anggota. Trade diversion, atau dapat dikatakan sebagai dampak negatif dari integrasi ekonomi. Diversion ini muncul karena selisih harga dunia terhadap harga di kawasan sangat besar, sehingga dapat mengurangi kesejahteraan anggota. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.